Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik ke-6 mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu pengantar basis data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2002-0950-1012. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Eslamada, SPDMT. Ada 7 pokok pembahasan dalam materi pengantar basis data, yaitu 1. Basis data, 2. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark, 3. Bahasa dalam DBMS, 4. Model data, 5. Fungsi DBMS, 6. Komponen DBMS, dan 7. Arsitektur DBMS multi-user. Untuk menghemat waktu, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSYS Spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark. Tingkatan dalam arsitektur basis data bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 1. Tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang diperlukan saja. 2. Tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi sematik tentang data, serta keamanan dan integritas informasi. 3. Tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage. Hal-hal yang diperhatikan dalam tingkat internal yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record, serta penempatan data dan teknik encryption. Pada materi di atas dapat kita saksikan bersama gambar dari tingkatan arsitektur basis data beserta contohnya. Selanjutnya, tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara data independence. Data independence atau kemandirian data berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak akan mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Jenis data independence. Terdapat 2 jenis data independence, yaitu 1. Physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. 2. Logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence. Prinsip data independence harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 2. Pabrik atau agen peralatan atau software pengolah data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 3. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. 4. Memberikan fasilitas pengaturan terpusat oleh DBA
demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management Systems adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Secara umum dikenal dua data sublanguage, yaitu satu DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. 2. DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. DML terbagi menjadi dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Selanjutnya, tugas DBMS. DBMS mempunyai tugas untuk melayani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, 1. Pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. 2. DBMS menangkap dan menginterpretasikan. 3. DBMS mencari eksternal atau konseptual mapping, konseptual skema, konseptual atau internal mapping, dan internal skema. 4. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data adalah untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Model data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah A. Entity relationship, B. Semantik, C. Fungsional, D. Object oriented. 2. Model data berbasis record. Basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu A. Model data relasional, B. Model data hierarki, C. Model data jaringan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu fungsi DBMS. Layanan-layanan yang seharusnya disediakan oleh Database Management Systems atau DBMS yaitu 1. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. 2. Katalog yang dapat diakses oleh pemakai. 3. Mendukung transaksi. 4. Melayani kontrol konsurensi. 5. Melayani recovery. 6. Melayani otorisasi. 7. Mendukung komunikasi data. 8. Melayani integrity. 9. Melayani data independence. Dan 10. Melayani utility. Pokok pembahasan yang keenam yaitu komponen DBMS. Gambar dari komponen DBMS dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. Adapun komponen-komponen dalam DBMS diantaranya 1. Query processor. Komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. 2. Database manager. Menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual, kemudian memanggil file manager. 3. File manager. Memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. 4. DML preprocessor. Modul yang mengubah perintah DML embedded ke program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi dalam host language. 5. DLL compiler. Merubah perintah menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. 6. Dictionary manager. Mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Selanjutnya, komponen software utama database manager yang gambarnya dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. Adapun komponen software utama database manager yaitu 1. Authorization control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. 2. Command processor,
memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. 3. Integrity checker, modul yang memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. 4. Query optimize, modul ini menentukan strategi optimal untuk eksekusi query. 5. Transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. 6. Scheduler, modul yang bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data. 7. Recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. 8. Buffer manager, modul yang bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu arsitektur DBMS multi-user. A. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis dumb, yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. B. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Kerugian arsitektur file server adalah terdapat lalu lintas jaringan yang besar, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS, kontrol terhadap konsistensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. C. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Umumnya, server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface, berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Adapun keuntungan arsitektur client server yaitu memungkinkan akses basis data yang besar, menaikkan kinerja. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah desain server jika hanya memproses basis data. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Biaya komunikasi berkurang. Aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. Meningkatkan kekonsistenan. Server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat, aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Map ke arsitektur open system dengan sangat alami. D. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama data item yang ada dalam basis data, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basis data, jenis dan ukuran data item,
Batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengantar basis data. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.